Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua di Seribu Roti. Nama gua Dani Sulistiono. Jadi kemarin ada pertanyaan lanjutan tentang asuransi. Jadi balik lagi ya, bolak-balik gue cerita pentingnya lu memahami laporan keuangan, harta sama dengan utang plus modal, sehingga lu tahu apa yang lu mau tahu gitu. Nah, apa hubungannya sama asuransi? Ya kalau lu udah paham namanya harta sama dengan utang plus modal, lalu ada arus kas. Harta sama dengan utang plus modal kalau gue nyebutnya keseimbangan. Lalu ada arus kas. Arus kas itu kalau gampangnya kalau di usaha mah duit gue kemana aja, nanti ada operasional, ada investasi sama pendanaan. Yang selanjutnya adalah laba rugi itu gampangnya adalah gue untung apa enggak. Jadi duit gue kemana aja tuh kadang-kadang kan misalnya kalau kita usaha gue jualan 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 tapi kok kayaknya nggak ngumpul gitu. Nah, itu adanya di arus kas. Jadi kalau pengen tahu duitnya kemana aja, apa lu beli panci, apa lu beli box, apa lu beli apa, lo bisa lihat di situ. Nah, begitu lu paham itu dengan baik, maka secara tidak langsung lu akan memahami bagaimana eh, siklus keuangan itu bekerja baik dari rumah ke perusahaan ke negara, itu bahkan seluruh dunia lu bisa paham. Nah, apa hubungannya dengan asuransi? Ya, jadi lu mesti tahu dulu dasarnya yang tadi, sehingga lu bisa baca ini. Ini gue bukain tadi BPJS ya. Sebelum ini tadi gue BPJS. Ini kita klik keluarnya ini. eh, ini nanti bisa dilihat ya. Nah dari sini lu bisa lihat gitu. Nah ini karena ini bisa digeser. Tadi gue download dulu, lalu gue buka jadilah ini. Nah, di sini lu bisa lihat. Jadi kalau asuransi itu kan kadang kita bingung ya. Kok orang ngumpulin duit tapi bisa kalau kita sakit dia bisa bayarin kita gitu kan. Ini di luar unit link. Unit link tuh sebenarnya secara aturan dulu itu tidak memungkinkan untuk asuransi bermain di bursa, karena unit link ini iming-imingnya adalah lu mendapatkan hasil. Tapi kalau lu pengen tahu sebenarnya apa itu unit link, itu sebenarnya sebelah asuransi, yang sebelah adalah lu nitip duit sama orang, lalu orang itu uh, yang mewakilkan lu untuk transaksi di dunia investasi, entah itu larin ke bursa, entah itu larin ke reksadana dan lain sebagainya. Yang kalau dia rugi, ya berarti lu juga kebagian ruginya gitu. Jadi lu mesti hati-hati kalau ada iming-iming bahwa lu akan dapat duit sekian dan lain sekian kalau lu nggak tahu prosesnya. Nah, kita mulai dulu dari uh, BPJS nih. Jadi BPJS ini uh, secara nggak langsung di sini jelas bahwa di sini ada ini neraca ya, asetnya ada liabilitas, ini arus kasnya. Ya jadi ini eh, neracanya, ya, ini aset, ini sebelah kanan pasti liabilitas atau hutang, di bawahnya modal nih atau ekuitas. Nah ini ke cash flow, arus kas, di duit gua kemana aja, itu ada eh, arus kas dari operasional, ada dari investasi, ada dari pendanaan. Nah ini operasi, investasi, ini ada pendanaan. Nah di sini bisa dilihat. Nah ini satu lagi adalah
laba rugi, cuman di sini ya gua belum nemu nih. Di sini adanya arus kas aja sama neraca. Jadi gampangnya lo bisa lihat di sini. Oh, ini laporan laba ruginya. Ini pendapatannya dia, ya iuran yang tiap bulan seluruh anggota wajib BPJS itu bayar, ya. Terus nih baru juga nih ya, gue baru lihat bahwa ternyata rokok itu membiayai BPJS juga, pendapatan pajak dari rokok. Nah, ada pendapatan investasi. Nah, lu bisa lihat. Jadi poinnya adalah begitu lihat industri harusnya timbul tanda tanya. Industri ini dapat duitnya dari mana gitu. Nah, asuransi juga lu mungkin tanda tanya dia dapat duitnya dari mana sih, sehingga begitu lu bayar iuran entah apapun asuransinya, khususnya yang mungkin jiwa ya atau kesehatan, kok dia bisa bayar premi gitu begitu lu masuk rumah sakit. Nah, ini lu bisa lihat di sini. Ya, ini kalau BPJS. Nah, lihat kelihatan lagi adanya di sini nih dari arus kas investasi nih. Jadi kalau asuransi itu cenderung ya adanya di investasi. Jadi dia dapat duit, dia kumpulin, eh, dia investasiin lagi ke saham, ke bursa, ke sun, surat utang negara atau obligasi. Cuma karena di sini kurang detail ya. Tadi gua eh, coba cari lagi Aksa Mandiri kurang detail juga, nyarinya susah. Gue coba prudensial yang murni. Setahu gua murni hanya main di asuransi. Jadi lu pengen tahu kan, lu bayar prudensial kok dia bisa bayar begitu lu sakit. Lu di rumah sakit mana aja kok bisa bayar gitu. Kan sebuah tanda tanya yang besar gitu. Ya, kita buka nih punya prudensial. Ya, ini gua klik, keluarlah ini daftarnya, laporan keuangan prudensial gitu ya. Terus gua klik tahunnya, misalnya tahun 2021. Nah, dia yang ada kebetulan per 3 bulan ya, triwulan. Nah, kita contoh dari per 3 bulan aja. Balik lagi lu mesti ngerti akuntansi dasar dengan baik sehingga lu bisa tahu bagaimana mereka berjalan. Nah, di sini lu bisa lihat nih, ya kan? Laporan rugi labanya tuh. Pendapatan premi ini yang orang bayar nih setiap bulan. Ini dari asuransi artinya mereka juga nggak mau nanggung resiko. Begitu lu beresiko, diasuransiin lagi. Misalnya eh, orang yang usianya sudah lanjut gitu kan, atau orang yang punya resiko penyakit lebih tinggi gitu. Itu ada, ya kalau bahasa anak sekarang atau bahasa keren yang di dunia programming namanya data science gitu. Intinya sih statistik. Jadi orang dihitung nih probabilitasnya dia bakal bakal klaim itu besar nggak? Kalau besar ya dia di reasuransian lagi. Nah, lu bisa lihat nih, ya kan? Kok dia bisa bayar nih? Nah, lu bisa lihat nih hasil investasi. Ya kan? Bank juga begitu, koperasi juga begitu, BPR juga begitu. Imbalan jasa tuh. Ya ini manajemen lah, pendapatan lain-lain. Nah, kita nggak bahas yang ini, kita fokus pokoknya dulu. Nah, lu bisa lihat nih di sini. Ya, bisa lihat kelihatannya dari aset tuh. Jadi duit premi yang dikumpulin itu ini deposito berjangka. Ini yang kemarin gue bahas, yang kemarin pertanyaan kemarin eh nyambung ke pertanyaan kemarin itu yang bunga deposito BCA misalnya. Jadi ini premi yang lo kumpulin itu larinya ke sini. Nih, tuh. Tinggal dilihat nih ini pengalinya berapa. Kita lihat apakah juta. Ini dalam jutaan rupiah ya. Artinya lu tinggal tambahin nolnya 6. Berarti ini sekitar 1,9 triliun ditaruh di di deposito. Nah, ini nih, ditaruh di sini.
Oke, lanjut. Jadi ini 1,9 T dia taruh gampangnya misalnya di BCA. Kita sih nggak tahu, nggak ada detailnya di sini. Gue juga nggak nyari detailnya. Intinya kan gue cuma pengen tahu duit itu kemana sih. Nih ada sertifikat deposito, ada saham nih. Dia beli saham 32 T. Ya karena ini satuannya jutaan rupiah. Jadi kalau lu sudah biasa main di bursa, sebenarnya lu sudah memangkas proses dari prudensial ini itu. Apalagi lu misalnya bicara unit link. Ya unit link itu artinya duit lu nitip ke dia, dia nunjuk eh, WMI ya, wali manajer investasi. Wali manajer investasi ada sertifikasinya juga. Ya kalau menurut gue juga nggak penting-penting amat gitu. Yang penting lu tahu kapan naik kapan turun, dan lu juga nggak bisa berbuat banyak kalau duit lu nggak banyak gitu ya, karena saham tuh bisa dimainin ya, saham forex ya macam-macam lah. Lu bisa lihat di sini ya kan, dia beli saham nih, misalnya blue chip entah Astra kalau lokal ya, kalau internasional mungkin beli Microsoft, beli Dell, macam-macam lah, beli apa lagi, Google misalnya kan. Nah ini ditaruh di sini. Nah ini obligasi korporasi itu contohnya apa, misalnya punyanya apa ya, Arifin Panigoro. Nah, di Panigoro misalnya obligasinya Medco. Ini, nah ini misalnya nih, ya. Kemarin juga ada hubungannya, kenapa enaknya lu jadi besar itu? Ya tadi selain bunganya kecil, yang kedua adalah tenor. Dia ada obligasi itu ada A, B, C, ada yang tenornya 3 tahun, ada yang tenornya 6 tahun, ada yang tenornya 9 tahun. Gua nggak bahas soal ribanya kalau karena gue juga muslim gitu ya. Gua nggak bahas soal ribanya, tapi gue bicara begitu mudahnya perusahaan besar gitu ya untuk dapat bunga ringan, prosesnya panjang gitu kan, bahkan yang dibayar itu sama seperti kalau kredit kecil namanya KMK, kredit revolving, atau lo bayar bunganya doang gitu. Wah, lama amat nih kebukanya. Kita lihat aja lah ya. Dari sini ada nggak bunganya dah. Nah, ini misalnya 8,5% ya kan. Eh, Punya Medco nih. Ini obligasi korporasi, artinya misalnya Medco, atau misalnya eh, obligasi tebik ya, tebik tower bersama misalnya. Eh, Bunga obligasi tower bersama nih. Ini kecil banget ya, gila kan? 2,8% ya kan. Lu kalau minjem bisa 16, 20, 24, kalau kartu kredit bisa 36 ya. Bahkan kalau ada bunga dan lain bisa 45 sampai 50, tapi kalau mereka yang di belakang layar kayak BCA gitu sendiri itu bikin kupon, itu bond itu bunganya cuma 2,8%. Kan jauh banget gitu. Itu sebabnya uh, gue bolak-balik turunin standar atau syaratnya IPO biar yang kecil-kecil ini bisa naik dan menikmati hal yang sama gitu. Kalau kita bersaing dengan kendaraan yang berbeda agak susah. Itu kan yang kecil dikasih bunganya udah 30, 20 gitu kan. Yang gede cuman berapa? Cuman 2,8% gitu kan. Itu kan nggak make sense. 2,8% orang minjem 100 juta tuh bunganya cuman 2,8 juta dibagi 12 bulan itu taruhlah 3 juta ya, dibagi atau 2,4 juta lah ya, dibagi 12 bulan cuma 200 ribu sebulan. Jadi kalau 200 ribu orang usaha masih nggak nemu ya tutup aja usahanya gitu dengan berat hati. Jadi balik lagi ke sini, lo mesti tahu lo ngasih duit mereka nyari duitnya dari mana gitu kan. Kalau asuransi itu nyari duitnya begini. Satu lagi misalnya surat berharga yang diterbitkan oleh negara, ini namanya SUN. Bisa lihat di sini surat utang negara, ini namanya SUN nih. Tuh, serinya sekarang disebutnya ORI misalnya gini.
Kita lihat lah ya. Ya kita lanjut. Ini Sun ya. Jadi yang tadi ya ini surat gedein dikit ya biar kelihatan. Jadi tadi ini deposito ya. Tadi bahas nih saham. Sekarang kita bicara Sun. Ah ini Sun nih. Ya nanti dia ada kuponnya, ada bunganya juga. Ah ini misalnya bunganya mana sih? Jadi ini misalnya negara mau bikin jalan tol, mau bikin gedung, mau buka apa, duitnya kurang, APBN-nya kurang, terbitlah ini surat utang negara. Ah, ini mana bunganya? Ini tenornya 3 tahun, maksimalnya 2 M per satu sertifikat ya. Ini ada serinya, ORI, penerbitnya Pemerintah Republik Indonesia. Ini setiap negara punya. eh, Termasuk zaman dulu pertama kali keluar itu kalau nggak salah kereta api adanya di Inggris atau di mana gitu lupa gua. Nah ini bunganya nih fix gross, maksudnya fix bunganya setahun segini. PA tuh per annum, jadi setahun. Jadi kalau misalnya gampangnya kalau 1 M bunganya 5% berarti dia 5 juta, kalau 4,9 berarti 4,9 juta. Jadi kalau lu naruh atau beli ori 1 M dia 4,9 juta. Lu tinggal hitung nih. Dia taruh di sini berapa? 5T. Ya udah 5T kali 5% gitu. Nah, ini cara pembayarannya nih. 12 kali per tahun berarti setiap bulan dicairin. Jadi kayak kemarin deposito tapi bulanan. Cuma ini milik pemerintah. Tenornya 3 tahun. Nah, jadi duit itu ditahan, duit pokoknya ditahan selama 3 tahun. Nah, pencairannya selama artinya si asuransi ini mengumpulkan duit, dia larin ke sini, larin ke deposito, larin ke saham, obligasi korporasi tadi yang kasih contoh misalnya punya Medco, Arifin Panigoro nih bunganya 8,5, nih punya Sandi 2,8 ya, Tower bersama grup, Tebik. Nah, ini dia larin lagi ke Sun, nih punya RI. Ini negara selain RI dia nggak ada di sini ya nol. Berarti dia bisa juga beli surat utang misalnya punya Amerika Serikat, punya Tiongkok, punya Inggris gitu ya kayak Tiongkok sekarang pegang Sun ya Amerika sekitar 40%. Gue lupa pokoknya gede lah dia. Ntar kita bisa cari datanya. Cuma sekarang fokusnya adalah terus reksadana nih. Reksadana dia taruh nggak? Oh dia taruh. Sekarang kita lihat bunga reksadana. Hmm, hmm. Ya ini adanya di BCA. Wah ini kurang oke nih. Harusnya diklik langsung kelihatan. Uh, reksadana BCA ya dah. Jadi biar nggak kelamaan.
Sulit sekali ini. Kurang familiar ya. Jadi nggak semudah yang lain. Jadi ada misalnya minimum purchase nih kan 100, nggak, ya kalau modal kan biasanya gue dapat apa sih gitu kan, gue beli segini dapat segini gitu. Ini juga itunya layarnya nggak ini banget, nggak user friendly gitu. Wah, ini kalau user biasa gue nggak nyaranin dah. Intinya sih pasti ada imbal hasilnya karena agak mungkin kagak ada. Ya kita cari yang sederhana aja. Coba kita lihat ke sini. Oh, oh belum referral lah. Ya intinya ada returnnya. Tadi balik ke sini nih reksadana ya. Efek beragun aset tuh gini, enaknya kalau perusahaan gede tuh ya. Ini agak-agak lucu tapi biar lo tahu gitu. Kenapa terjadi supreme mortgage di Amerika? Itu kalau perusahaan gede ada yang disebut namanya efek beragun aset. Efek beragun aset tuh gini, lu tinggal dimanapun ya, khususnya kota besar Jawa, Sumatera, Kalimantan mungkin sekarang udah mulai rata, Sulawesi, Papua sebagian, mungkin gua nggak tahu apakah seluruhnya udah. Apalagi nanti ke depan dunianya mulai satelit, jadi tower mungkin sebagai sebagai switching, jadi begitu dia nerima dari satelit, tower sebagai receiver via VSAT ya, via satelit. VSAT itu kan via satelit turun ke bawah, baru dia di split lewat FO. FO itu kabel fiber optik gitu ya, biar kenceng. Nah, balik lagi soal tower tadi. Nah, tower-tower ini kita bicara di Jawa atau kota-kota besar lah ya. Medan, Jakarta, Bekasi gitu ya, Bandung, Surabaya gitu ya, Jogja. Itu kan pasti ada tower. Betul. Nah, tower-tower itu sebagian ada yang beli tanahnya, tanah ya gue bicara. Sebagian ada yang nyewa. Sama seperti kasus supreme mortgage di Amerika. Jadi orang beli rumah, rumahnya itu diagunin lagi sama si si bank misalnya. Kita sebut misalnya di sini misalnya bank BCA gitu ya atau bank Mandiri gitu yang gede-gede. Sama dia nggak mau ngambil risiko sendirian gitu. Dia kalau di asuransi tadi namanya reasuransi, kalau dia di larinya ke bursa, dia nyebutnya namanya efek beragun aset. Jadi ini jadi jaminan. Sama kayak tower gitu. Tower itu gue nggak bicara yang tower tanahnya punya sendiri. Ada tower yang tanahnya sewa. Nah, sewa itu kalau perusahaan gede, tower itu bisa diagunkan dijadiin jaminan buat nerbinin tadi. Nah, ini nih obligasi korporasi nih, bond gitu ya. Kalau negara nyebutnya kan namanya surat utang negara. Nah, mereka nyebutnya namanya efek beragun aset gitu. Jadi lahan nyewa aja itu bisa diagunin. Kalau biasa lu ke bank, lahan nyewa sampai budek juga lu agunin nggak bakalan bisa gitu. Walaupun secara aturan bisa karena terbitnya IMB itu kan IMB di atas tanah sewa bisa gitu. Tinggal tergantung si pemilik lahan ngizinin apa enggak. Kalau tower kan mau tidak mau lu harus ngizinin. Sehingga terbitlah IMB buat tower itu. Dana investasi real estate ini buat spekulasi nih ya. Ini ada repo dan lain sebagainya lah. Jadi dari sini sebenarnya jelas bahwa oh ini obligasi gua nggak bahas satu-satu lah terlalu banyak ya. Intinya lu main di asuransi lu bayar prudensial, lu kan pasti tanya kok begitu gua sakit gua ke rumah sakit dia bisa bayar gitu, terus duit kemana. Jadi duit itu dikumpulin namanya lembaga keuangan non bank. Kalau bank kan udah jelas ya bank.
dia lembaga keuangan non-bank yang boleh mengumpulkan dana dari masyarakat dengan fitur tertentu. Salah satunya asuransi. Nah, asuransi ini begitu dapat duit, dia dikemanain sih? Ya ini. Sekarang lu bisa lihat nih, dia larinya ke sini. Karena dia transaksi biasa nggak ada gitu. Lu mau jualan apa? Yang dia jual kan premi gitu. Duitnya kekumpul, terus mau diapain? Nah, biar dia dapat duit yang bisa bayar rumah sakit tadi, ya kan? Kalau lu sakit, ya wow, maaf-maaf tidak mendoakan siapapun sakit, ya inilah yang mereka lakuin. Nah, selisih dari ini, itulah yang jadi keuntungan mereka. Ini kan macam-macam, ini kan ada obligasi daerah, ada nggak nih obligasi daerah? Nggak ada. Nah, ini pinjaman polis berarti, gua nggak tahu lah detailnya, mungkin ada polis yang lain yang pinjaman. Intinya beginilah, lu kan bisa lihat nih dari sini, gitu ya. Jadi sampai di sini gua rasa jelas, beginilah cara asuransi itu berjalan. Lalu untuk menjawab pertanyaan tadi, Pak, apakah perlu asuransi? Tergantung asuransi apa dulu. Kalau menurut gue BPJS memang harusnya dari dulu sudah ada. Karena betapa banyak pekerja non formal, termasuk pekerja yang dalam tanda kutip intelektual zaman dahulu itu ya jadi dosen tuh nggak ada asuransinya. Lu bisa bayangin kalau sakit ya kan, lu mesti bayar sendiri gitu. Kalau sekarang masih mending lah ada BPJS. Gua eh, luar biasa. Terima kasih angkat topi juga sama orang-orang yang berani ngambil keputusan. Waktu itu zaman SBY, pemutusnya Dahlan Iskan. Terus di daerah juga katanya sih dari dulu udah ada gitu. Fasilitas kesehatan tuh katanya udah gratis gitu. Termasuk di daerah-daerah yang APBD-nya tinggi gitu. Kayak sekarang Bojonegoro kan APBD-nya hampir 1 T karena ditemukan minyak. Ya Bekasi juga sempat ngerasain yang namanya kartu sehat gitu ya. Kalau Jokowi kemarin nyebutnya namanya KIS, Kartu Indonesia Sehat, tapi kan tidak semua terima itu juga. Ya kayak di Bekasi kemarin waktu wali kotanya sekarang kebetulan ditangkap ya. Gua nggak tahu apa kasusnya. Gue juga nggak ngikutin. Ya kartu sehat itu semua orang gratis. Lu mau berobat gitu. Nah itu pasti ada sumbernya. Nah kalau dia swasta jatuhnya begini. Gitu ya balik lagi tadi. Pak penting nggak? Penting asuransi di saat-saat lu butuh. Nah, BPJS kan kalau BPJS, ya gue nggak bahas BPJS ya lah. Niatnya adalah yang sehat bayarin yang sakit, gampangnya gitu loh. Tapi se-Indonesia gitu. Dan itu menurut gue harusnya dari dulu, ya kan negara maju semua juga sekolah gratis, ya kan biaya kesehatan gratis. Sehingga mereka secara nggak langsung sebagian orang memang ambisinya kurang karena tadi semua sudah ditanggung sama negara. Bagaimana mereka dapat itu dari mana? Ya dari negara kita ini. Salah satunya contohnya misalnya Rio Tinto, ya kan penambang terbesar salah satu penambang terbesar di dunia, eksplorasi dan eksploitasi pertamanya adanya di Buton di Buton di Bangka ya Bangka Belitung. Jadi pertama kali dia bisa bikin raksasa, perusahaan tambang itu adanya di Belitung, lu bisa bayangin. Jadi mereka yang ongkang-ongkang kaki, ya kan bukan ongkang kaki, gue sih ya dalam tanda kutip gue juga masih heran ya kan. Kenapa kita bisa 350 tahun kayak gini gitu kan. Jajah Belanda gue juga gak ngerti kan. Artinya apa? Harusnya dari dulu hal dasar itu harusnya bisa gitu. Nyatanya ya Rio Tinto itu bisa gede gitu kan. Itu sekarang perusahaannya ada di mana-mana seluruh dunia. Dia eksploitasi punya perusahaan tambang hampir di seluruh dunia gitu kan. Dan pertama kali dia bikin usaha itu adanya di Indonesia. Lu bisa bayangin kan. Artinya apa hubungan tadi BPJS ya harusnya tetap bisa. BPJS itu bisa dan apakah wajib? Iya. Lu nggak tahu kapan lu sakit karena lu mau banyak duit begitu lu sakit dan penyakit itu biayanya mahal, habis semuanya. Itu Dahlan Iskan juga sempat ngomong banyak orang yang sudah naik grade tiba-tiba kembali ke level menengah atau bahkan jadi miskin atau miskin sekali ya karena sakit gitu. Itu bukan bukan itu. Jadi kalau tanya apakah asuransi perlu? Ya asuransi apa dulu? Kalau asuransi kebakaran kita bicaranya rumah, gedung, pabrik gitu kan. Eh, terus kalau asuransi pengiriman ya wajar. Namanya ngirim kapal kan tidak selalu semuanya smooth. Lu pernah dengar ada yang kapal dibajak, ya kan ada pesawat dibajak, kan bukan sekali dua kali. Turunlah TNI ke sana, operasi militer khusus gitu kan. Itu ada asuransinya. Nah, begitu juga pesawat terbang.
Bahkan sekarang lu dikasih opsi gitu kan. Lu boleh milih ada asuransinya, boleh enggak. Ya siapa sih yang berharap terjadi kecelakaan gitu. Dan mereka juga si asuransi juga menghitung. Tadi kan di sini ada mana tadi? Premi reasuransi. Artinya begitu orang ini kan kita bicara profesional kan asuransi kesehatan. Begitu orang ini punya risiko sakitnya tinggi, gue reasuransiin. Bank juga sama, lu minjem kredit, ya kan? Resiko lu gede, oh gue nggak mau nanggung sendiri. Keluarlah yang namanya Askrindo, punya negara tuh, asuransi kredit Indonesia. Keluarlah Jamkrindo, jaminan kredit Indonesia. Itu dua punya milik pemerintah. Di luar itu ada lagi. Itu artinya, nah untuk menghitung ini dia pakai kalau anak sekarang nyebutnya atau yang lagi dikenal sekarang dan gajinya gede itu data science. Intinya sih statistik. Dia hanya menghitung berapa probabilitas atau berapa besar kemungkinan lu bakal sakit gitu. Kalau lu punya risiko itu, gua reasuransi. Tapi kalau enggak, ya gue simpen gitu. Nah ini, nah dari situ, jadi kalau pertanyaannya penting nggak asuransi, asuransi apa dulu? Kalau jiwa, misalnya takutnya nanti kenapa-napa, eh, itu juga bisa. Lu kredit juga ada asuransi jiwa. Jadi kalau misalnya yang kredit itu dalam tanda kutip terjadi apa-apa, ya kreditnya dilunasin. Kreditnya bukan dilunasin, langsung lunas gitu. Terus banyak ya. Tadi kan asuransi pengiriman. Nah, terus pertanyaannya selanjutnya, hmm, Pak, gimana yang unit ini? Tadi udah gue jelasin. Kalau lu ngerti gimana cara main di bursa, lu ngerti gimana cara milih main di dunia investasi, lu pilih obligasinya yang mana, lu pilih saham yang mana, gitu kan? Ya lu menurut gua nggak perlu lewat pihak ketiga gitu. Pihak ketiga itu tadi lo lewat uniting yang harusnya asuransi aja jangan nambahin produk baru macam unit link karena dunia asuransi bukan dunia yang eh, piawai di dunia itunya gitu walaupun ada WMI wali manajer investasi gitu kan wali amanat manajer investasi artinya lu naruh duit mereka yang main kalau kalah ya kan duit lu lenyap. Lu bisa bayangin, lu naruh duit ke orang, orang yang jalanin, tiba-tiba duit lu lenyap, lu harus terima gitu kan. Iya, memang lebih baik kasih driver, drivernya udah bisa nyetir gitu kan. Cuman kan kalau lu bisa nyetir, ngapain lu suruh nyetirin orang, apalagi duitnya banyak. Oke, jadi kalau ditanya tadi asuransi, asuransi tadi udah gue jelasin. Terus kalau ditanya apakah unit link sebenarnya secara aturan harusnya dan baiknya memang dia terpisah karena asuransi bukan orang yang piawai main di dunia itu. Yang kedua adalah kalau lu ngerti ya lebih baik lu jalan sendiri. Oke, sekian dari gua. Ini udah pagi, gua mesti masak roti lagi karena warung juga udah buka. Kalau ini bermanfaat, klik tombol like, jangan lupa subscribe kalau lu belum subscribe ya kan. Terus kalau ada yang masih belum jelas, lu tulis di kolom komentar, nih ada di bawah. Lu bisa tulis di situ. Dan jangan lupa nyalain loncengnya walaupun gua belum pernah lihat loncengnya ada di mana kalau di handphone. Sekian dari gua, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.